Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatannya. Kami dari kelompok periset invitasi RISPRO dari Universitas Diponegoro terkait dengan topik penelitian Smart Health Monitoring untuk kesehatan kuda. Kami mengajukan proposal dengan judul Integrated Smart Health atau kami sebut dengan e-Smarter dalam pemanfaatan Artificial Intelligence dan Internet of Things untuk sistem monitoring kuda. Selanjutnya kami akan menunjukkan jalan penelitian yang akan kami ajukan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bio Farma itu adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang menghasilkan antisera. Nah, antisera yang dihasilkan diantaranya adalah antisera untuk tetanus, kemudian difteri, kemudian antisera untuk bisa ular. Nah, antisera ini diproduksi yang berasal dari plasma kuda. Nah, tentunya kuda yang baik, sehat, dan produktif itu bisa menghasilkan plasma sehat yang baik pula. Nah, oleh sebab itu kesehatan kuda itu menjadi prioritas utama. Nah, tanda-tanda kesehatan kuda itu bisa diperoleh ataupun didapatkan dari tanda-tanda vitalnya. Misalkan frekuensi respirasi, kemudian detak jantung, kemudian juga temperatur tubuh. Nah, di mana tanda-tanda vital itu sudah memberikan data berapa nilai normalnya seekor kuda yang sehat antara 37,2 sampai dengan 38,3. Demikian juga untuk frekuensi respirasi sekitar 8 sampai 16 kali per menit. Kemudian detak jantung sekitar 28 sampai 44 kali per menit. Dari data yang kami peroleh di Bio Farma bahwa terdapat beberapa penyakit yang menyebabkan kematian kuda. Di antaranya adalah kolik. Kolik ini pada orang umum menyebutnya adalah kembung. Nah, berdasarkan data selanjutnya yang kami peroleh, rata-rata kematian per tahun itu sekitar 13%. Nah, tahun 2019 itu data kematian tertinggi, di mana kematian mencapai sampai 44%. Pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir, tingkat kematian adalah 35%. Nah, dari data tersebut menunjukkan bahwa kesembuhan per tahun itu sekitar 15,38% atau 7 ekor per tahun. Nah, kita ketahui bahwa Bio Farma memiliki jumlah kuda sekitar 200. Tentunya ada usaha bagaimana untuk mencegah kematian kuda, karena dengan mencegah kematian kuda maka Bio Farma akan dapat menghemat minimal sekitar 351 juta per tahun dengan asumsi kematian kuda minimal 6 ekor per tahun. Nah, tentunya kami sebagai peneliti di Undip memiliki kewajiban untuk bisa menyumbangkan pikiran tenaga kami demi perkembangan teknologi untuk bangsa Indonesia. Kami di Universitas Diponegoro memiliki berbagai jurusan, diantaranya ada peternakan, kemudian teknik, FSM, sehingga akan mendukung penelitian untuk membantu masalah yang terjadi pada Bio Farma. Nah, apa yang akan kami lakukan terkait dengan hal ini adalah satu, aplikasi IoT. Jadi sebagai sistem monitoring yang real time. Kemudian yang kedua adalah penggunaan AI atau Artificial Intelligence sebagai sistem klasifikasi perilaku kuda. Kemudian yang ketiga adalah Wireless Sensor Network. Nah, sebagai sistem monitoring yang terintegrasi antar device. Kemudian yang terakhir ada jaringan saraf tiruan atau neural network sebagai alat untuk membantu sistem pengambilan data keputusan. Nah, semua teknologi ini akan kami kombinasikan pada sebuah halter kuda yang terintegrasi, sehingga nantinya bisa setidaknya mengurangi jumlah kematian kuda di Bio Farma, karena ada informasi yang lebih awal, kemudian identifikasi masalah, sehingga ini akan membantu pihak Bio Farma dalam kurangi kematian dan kuda ini akan termonitor dengan baik. Nah, berikut ini adalah peta jalan penelitian yang kami lakukan, di mana pada tahun 2019 kami itu memang fokus kepada penelitian di bidang peternakan dan pertanian. Di antaranya adalah
di peternakan. Kita tahu bahwa salah satu alat untuk memberi pakan ayam secara otomatis itu harganya mahal dan masih impor. Oleh sebab itu kami di teknik mesin dan teknik elektro bekerjasama dengan teman-teman di peternakan membuat alat pakan otomatis, di mana sistemnya seperti spiral yang panjang, sehingga kami tambahkan proximity sensor, kemudian timer dan lain sebagainya, sehingga bisa membantu peternak ayam khususnya close house dalam penyediaan alat pakan. Karena kita tahu alat pakan otomatis ini satu set saja harganya sekitar 30 juta. Maka hanya pemodal besar saja yang mampu membeli. Oleh sebab itu kita menciptakan yang lebih murah, kemudian efisien, fungsinya sama. Kemudian di tahun 2020 kami juga mengembangkan alat monitoring kandang ayam otomatis berbasis IoT. Tujuannya apa, Bapak dan Ibu? Agar sistem yang terjadi pada kandang itu tidak hanya diketahui oleh anak kandang atau operator, tetapi seorang manajer atau pemilik itu juga bisa mengetahui walaupun tidak berada di dalam kandang. Nah, di lain sisi sebagai seorang peneliti, misalnya di peternakan juga butuh data. Nah, oleh sebab itu kita aplikasi Android dan website kita sudah kembangkan bagaimana temperatur dalam kandang, kemudian kelembapan, amoniaknya seperti apa dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana menjalankan alat-alat yang ada dalam kandang walaupun kita tidak berada di dalam kandang. Nah, di sisi lain anggota tim kami juga mengembangkan MobileNet. Ini adalah pengembangan AI di mana related dengan bagaimana mengklasifikasikan, mendeteksi penyakit kanker, termasuk juga terkait dengan bagaimana memprediksi gempa. Tahun 2022 ini kami juga mengembangkan lebih detail lagi terkait smart control yang terjadi di kandang ayam. Nah, saat ini kami fokus kepada publikasi karena beberapa output terkait alat, hardware dan sebagainya sudah kami uji. Nah, ini salah satu pengembangan kami dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 agar peternak-peternak Indonesia bisa maju dan menggunakan alat-alat produksi dalam negeri dengan harga terjangkau, tidak harus impor dari luar negeri. Nah, selanjutnya proposal yang kami ajukan ke Rispro ini dibagi menjadi 3 tahun. Nah, tahun pertama kami akan fokus kepada pengembangan aplikasi, website, kemudian juga datasheet, klasifikasi dan lain sebagainya. Nah, tentunya kami juga akan mengembangkan data sheet ini dari kuda yang ada di Semarang. Kemudian pada tahun kedua kami akan fokus kepada prototype smelter. Kami berharap bahwa tahun kedua hardware kita sudah bisa buat, kemudian diuji dan dianalisa kurang lebihnya seperti apa dan sebagainya. Sehingga tahun ketiga akan kami fokuskan kepada publikasi, paten, kemudian haki dan lain sebagainya. Nah, kedepannya ini akan menjadi proses hilirisasi sehingga alat ini bisa dipakai untuk kuda bukan hanya di Bio Farma tetapi banyak kuda, peternakan kuda di Indonesia. Nah, aplikasi website, kemudian aplikasi Android, kemudian IoT, alhamdulillah kami sudah mengembangkan lebih awal dan kami aplikasikan pada kandang close house di Undip dan di beberapa tempat yang kami bantu. Tentunya gambar sebelah kanan ini menunjukkan foto yang kami peroleh ketika kami di Bio Farma. Nah, data-data paper yang kertas yang ditempel pada dinding dan lain sebagainya ini menunjukkan misalkan pekerjaan si A ini sudah dilaksanakan atau belum dan sebagainya. Insya Allah ini akan kami kembangkan dalam sistem aplikasi sehingga ini akan memudahkan misalkan seorang manajer kandang itu tidak harus berada di Bio Farma tetapi bisa misalkan ada rapat di Jakarta itu bisa mendeteksi, bisa melihat data. Jadi tidak harus langsung di posisi di Bio Farma Cisarua. Nah, ini adalah kebaruan atau novelty. Novelty apa sih yang akan kami kedepankan terkait dengan pengembangan alat ini? Jadi kami sudah membandingkan beberapa produk, misalkan dari eHorse, kemudian Horse Hair Application, kemudian dari Polar. Semua alat ini itu diperoleh dari luar negeri. Kita tidak punya produk dalam negeri. Oleh sebab itu, ini menjadi tantangan buat kami yang ada di teknik mesin, teknik elektro, teknik komputer, informatika, bekerja sama dengan teman-teman yang ada di peternakan untuk mengembangkan apa sih kelebihan dari alat yang kami ciptakan dibanding dengan alat-alat yang sudah ada dari luar negeri. Nah, berikut ini adalah perbandingan yang kami kaji berdasarkan fitur-fitur yang ada dari alat-alat setara, eHorse, Horse Hair Application, kemudian Polar. Di antaranya misalkan
deteksi jantung ini ada semua, kemudian kita kembangkan juga ada deteksi temperatur, kemudian kita tambahkan dan lain sebagainya. Ini adalah yang kami kembangkan ke depannya. Nah, yang menarik adalah kami tidak menggunakan Bluetooth. Kenapa kami tidak menggunakan Bluetooth? Karena Bluetooth itu pairing directly antar satu tool, kemudian hanya satu tool saja. Jadi ini kami ganti dengan namanya WSN, Wireless Sensor Network. Jadi ini akan mengurangi jumlah kabel yang digunakan. Data-data ini akan nanti diunggah ke server, sehingga bisa mengakses beberapa alat sensor yang ada di dalam kandang. Nah, ini kami sudah klasifikasikan apa sih kelebihan alat yang akan kami kembangkan. Nah, bagaimana nilai strategisnya? Nilai strategis yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, e-smarter ini didesain mampu melakukan pemantauan kondisi vital kuda guna mengantisipasi jumlah kematian kuda yang disebabkan oleh penyakit kolik. Nah, kemudian kedua adalah mengembangkan teknologi modern AI, Wireless Sensor Network, jaringan saraf tiruan, kemudian IoT. Jadi kita akan kombinasikan teknologi modern ini untuk membantu teman-teman di Bio Farma dalam rangka kuda dan alarm ataupun identifikasi awal seekor kuda sedang sakit kolik. Kemudian yang ketiga adalah integrasi sistem sistem e-smarter, sistem monitoring kandang, serta ruang kontrol yang dilakukan via IoT terhubung dalam satu server. Kemudian yang keempat, dari komponen sistem kontrol dan bahan mekanik, kami telah memilih komponen dalam negeri, sehingga kita tidak akan ada masalah ketika kita nanti membuat mass product. Kemudian yang kelima, kami sudah menghitung dalam arti mengestimasi bahwa komponen dalam negeri yang bisa digunakan estimasi sekitar 80%. Hanya memang beberapa komponen sensor dan microcontroller memang kita masih menggunakan beberapa produk dari luar negeri. Kemudian bagaimana metode aktivitas penelitian yang akan kami lakukan. Nah, gambaran ini menunjukkan diagram alur penelitian. Nah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, tahun pertama output yang akan kami sasar adalah fokus pada aplikasi smartphone, kemudian aplikasi website, kemudian data server, kemudian data sheet, kemudian e-smarter versi 1. Nah, pada tahun pertama tentunya kami juga akan melaksanakan pengujian dan lain sebagainya terkait dengan klasifikasi penggunaan AI. Nah, kami tidak ingin banyak dana itu habis untuk perjalanan. Oleh sebab itu, kami telah bekerja sama dengan salah satu peternakan kuda di Semarang, jaraknya dari kampus estimasi waktunya 30 menit, namanya Nirvana Stable di Semarang. Jadi ini akan kami ajak kerjasama, di mana sudah mengizinkan untuk digunakan sebagai tahap awal penelitian ini. Kemudian tentunya ini akan mengurangi biaya perjalanan kalau kami hanya fokus di Bio Farma di Bandung. Kalau alat nanti sudah bagus dan lain sebagainya, kita baru langsung bisa aplikasikan di Bio Farma. Kemudian yang kedua, tahun kedua outputnya adalah prototipe e-smarternya, termasuk dengan pengujian algoritma AI sampai dengan analisa perbaikan yang harus dilakukan. Kemudian pada tahun ketiga kita fokus kepada produksi massal yang harus dilakukan. Ya, jadi produksi, kemudian aspek publikasi. Nah, alhamdulillah pada penelitian ini kami bisa lebih fokus benar-benar pada produk, sehingga tahun kedua produk sudah jadi, kami tinggal fokus kepada publikasi. Tidak seperti penelitian-penelitian yang lain, di mana tiap tahun kami harus diminta output publikasi. Padahal penelitian itu kan memang tidak bisa juga dibatasi pada waktu setiap tahun harus publikasi. Nah, ini adalah kami rasa ini adalah kelebihan yang dimiliki program RISPO ini. Kami ajukan dari Undip untuk mengikuti program RISPO ini. Kemudian bagaimana peran peneliti? Kami melibatkan peneliti-peneliti dari berbagai jurusan, diantaranya Pak Iwan Setiawan, beliau bidangnya adalah kontrol dan instrumentasi dari teknik elektro. Kemudian Pak Adi Wibowo, ini dari informatika, bidangnya adalah artificial intelligence dan robotik. Kemudian Pak Hada Afrisal dari elektro, bidang keahliannya robotika dan embedded system. Kemudian ada Budian Wahyu Haryanti, beliau dari peternakan, ilmu ternak. Kemudian ada Pak Yoga Setiawan, bidangnya kontrol dan robotika dari teknik mesin. Kemudian ada Budania Eridani dari teknik komputer, bidangnya adalah embedded system. Dan ada Bu Eni Tantini Setiatin,
beliau adalah bidangnya reproduksi hewan dari EPP. Kemudian saya sendiri Munadi, saya selaku ketua riset, saya dari teknik mesin, bidang saya adalah mekatronika. Berikut ini adalah track record dari masing-masing peneliti. Jadi bidang keahlian saya mekatronika mencakup robotika. Ini adalah beberapa gambar hasil-hasil penelitian yang telah saya lakukan. Ada namanya supernumerary arm robot, ada quadratic star-based shop robot yang saat ini baru tren, di mana shop robot ini diinjak pakai kendaraan atau apapun robotnya tidak akan jadi masalah. Ada salamander robot, dan yang pada waktu pandemi kami buat robot Dipo Mekaro untuk membantu penanganan pasien COVID-19. Kemudian ada terkait dengan energi terbarukan, kami juga membuat electricity car, kemudian evacuated tube solar collector, dan aplikasi deep learning untuk AGV yang dipakai pada industri garment. Kemudian terkait kontrol, kami juga membuat NN, neural network, untuk internal combustion engine. Kemudian kami juga membantu teman-teman di teknik sipil bagaimana mengidentifikasi keretakan pada jalan tol. Kami menggunakan drone, tapi selanjutnya kami segmentasi metode HSP untuk mendeteksi keretakan berapa mili sih itu. Kemudian yang terbaru terkait dengan peternakan, kami membantu membuat smart control system yang kami beri nama Dipo Broiler, di mana ini sudah memanfaatkan HMI, Human Machine Interface, kemudian deep learning, kemudian data akuisisi. Ya, jadi data-data ini bisa diambil menggunakan Excel atau apapun dimanapun juga selama kita memiliki akses. Termasuk juga bagaimana cara menghitung ayam dalam suatu kandang yang jumlahnya ribuan. Kita gunakan deep learning sehingga teridentifikasi berapa ayam yang ada. Kemudian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Budian, jadi terkait dengan peternakan. Tentunya ini akan sangat mendukung penelitian ini untuk dilaksanakan terkait dengan kesehatan kuda untuk identifikasi kolik dan data IoT di Bio Farma. Kemudian ini adalah Pak Iwan Setiawan, beliau memang fokus kepada hardware, jadi pengembangan sistem real time. Beliau salah satu peneliti di teknik elektro yang sangat mumpuni di bidang sistem real time. Kemudian ada Pak Yuga, beliau mengembangkan unmanned system untuk marine lab and environment monitoring, kemudian juga robot rehabilitasi dan human productivity. Jadi memang kami sering berkolaborasi dengan beliau terkait dengan robotika. Kemudian ini adalah Pak Adi Wibowo, beliau fokus penelitiannya adalah medical image processing. Ini adalah contohnya adalah untuk mendeteksi kanker, kemudian image, deteksi gempa dan lain sebagainya. Kemudian ini ada Pak Hada, beliau penelitiannya adalah metode tracking dan pengenalan tingkah laku kuda berdasarkan citra video. Ini yang akan kami kembangkan juga nanti di Bio Farma terkait proposal ini bila memang didanai untuk dilakukan. Kemudian ini ada Bu Eni Setantini, beliau sangat paham sekali terkait dengan antibodi terkait hewan khususnya domba, sapi, dan kuda. Kemudian ini ada Bu Dania Eridani yang fokus kepada penelitian sebelumnya pada convolutional neural network untuk klasifikasi suara dan lain sebagainya. Ini juga berbasis IoT. Nah, kami tentunya tidak hanya peneliti utama, didukung oleh tim peneliti yang akan membantu kami. Ada Mas Ilham Yustar, ini lulusan S2 Undip. Kemudian ada dari teknik mesin, ada Mas Anwar Ahmad dari teknik elektro, kemudian ada Abdul Goni dari teknik elektro, kemudian ada Aan Arya dari teknik elektro, kemudian ada Fahri Rizky Saputra dari komputer, kemudian Syahvan Alfiansyah dari teknik komputer, kemudian ada Yanuar dari teknik mesin, ada Vibio dari informatika, Raffi dari informatika, Vita dari peternakan, Intan dari peternakan, dan dibantu oleh Mbak Nita Kurniawan yang akan menangani terkait dengan masalah keuangan, karena kami akan fokus kepada topik penelitian. Nah, bagaimana pembagian tim? Ini adalah pembagian tim yang akan kami lakukan dari ketua sampai dengan anggota tim. Jadi dari ketua saya sampai dengan Mbak Nita, kami sudah plotting
apa yang harus dilakukan, tanggung jawab apa yang harus dikerjakan. Kemudian ini kami tunjukkan timeline penelitian ini yang dilaksanakan dalam 3 tahun, di mana tahun pertama kami juga sudah plotin per bulan apa yang harus dilakukan. Ini tahun kedua, kemudian ini adalah tahun ketiga. Nah, target apa yang akan dihasilkan? Ini adalah target yang akan dihasilkan. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, tahun pertama kita akan fokus kepada aplikasi mobile dan web. Ini mencakup dengan master data, bisa ada nomor, nama, lokasi terkait dengan kuda dan lain sebagainya. Ada kelola data kesehatan kuda, di mana ini berisi tentang temperatur, kelembapan dan sebagainya. Kemudian medical report kuda, sehingga ini bisa membantu dokter hewan yang ada di Bosmama, bagaimana kuda, histori kesehatan kuda itu terekod dengan baik. Kemudian di tahun kedua kami akan fokus kepada alatnya sendiri, e-smarter, termasuk juga pengujian, kemudian juga penyempurnaan. Ya, kami sudah sampaikan. Untuk tahun pertama ke tahun kedua mungkin kami akan ambil sampel data itu di Nirvana, sehingga nanti kalau kami perlu harus datang ke ke Bio Farma, tentunya akan kami datang ke sana. Tetapi hal-hal yang bisa dikerjakan di Semarang sendiri itu akan kami kerjakan lebih awal, sehingga kami tidak kehabisan waktu untuk di perjalanan. Tahun ketiga kami akan fokus ke publikasi, produk scale, kemudian ini publikasi di jurnal internasional, seminar internasional, paten dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini gambaran teknologi yang akan kami buat. Ini adalah menunjukkan aplikasi yang sudah kami rancang, di mana sebelumnya kami juga sudah merancang untuk kandang ayam khusus, baik untuk aplikasi HP, kemudian ini website, kemudian ini timbangan. Yang menarik adalah di Bio Farma, ketika kita menimbang kuda itu harus melakukan satu persatu. Nah, kami sudah membuat ini untuk kambing, ada 200 ekor kambing. Kami bantu membuat alat ini, sehingga kami menggunakan RFID. Jadi kami hanya nantinya kedepannya hanya mengganti kerangka sama load cell saja. Load cell yang kami gunakan pada waktu itu ada 50 kilo kali 4, sehingga kami akan ganti sekitar 100 kilo 4 buah. Dan kemudian ini adalah datasheet yang akan kami lakukan. Kemudian ini adalah tahun kedua, kami akan ini ambient sensor sudah kami buat untuk kandang ayam, setidaknya hampir sama. Kemudian ini adalah prototipe e-smarter. Nah, ini adalah AI klasifikasi, di mana ketika kami kunjungan ke sana, kemudian kami olah coba, dan kami sudah bisa mengidentifikasi kuda, jumlah kuda dan sebagainya. Kemudian ini adalah target output yang ketiga, sistem integrasi. Jadi kami ketika berkunjung, ini adalah kandang kuda, kemudian ini dalamnya, kemudian ini adalah tempat untuk kuda itu berinteraksi. Nah, di sini kandang-kandang kuda kami akan tempatkan ambient sensor. Data di sini, ini nanti akan kami masukkan ke dalam station ataupun pusat kontrol. Nah, tentunya agar kabel tidak terlalu banyak, kami menggunakan WSN, Wireless Sensor Network. Kami akan menggunakan LoRa. Nah, di sini data-data akan mudah, kemudian di website juga sudah ada. Nanti aplikasi menggunakan HP pun akan bisa kami buat. Nah, kemudian bagaimana anggaran biaya? Pada prinsipnya anggaran biaya kami mengikuti yang yang diberikan oleh LPDP. Jadi biaya ini tidak melebihi dari anggaran yang diberikan. Kami menerima evaluasi kalau misalkan ada yang dikurangi ataupun direvisi, kami akan sangat berterima kasih. Ini tahun pertama, kemudian tahun kedua 1,7, kemudian tahun ketiga 1,5. Kemudian dokumen pendukung. Jadi ini saya hanya menunjukkan bagaimana publikasi alat prototipe, paten dan sebagainya yang kami buat untuk kandang ayam closed house. Jadi hampir serupa nanti ke depannya terkait dengan pengembangan kandang kuda ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila topik media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.